Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet Pajak angkatan yang ketujuh ini. Di sesi yang ketiga dan keempat ya nanti ya PPA Badan, yang mana rencananya kita akan lakukan selama 5 sesi dan nanti akan dilanjutkan dengan praktek pengisian dan pelaporan seperti apa di e-form-nya ya, di formulir e-form PPA Badannya, seperti itu. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang PPA Badan. Kalau kemarin di sesi yang kedua, kita sudah membahas tentang biaya-biaya apa saja yang itu boleh dikurangkan sebagai biaya gitu ya. Artinya biaya tersebut itu boleh dibebankan pada laporan keuangan fiskal gitu. Artinya tidak perlu ada yang dikoreksi. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan ke biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, artinya non-deductible expense. Atau dalam hal ini berarti biaya tersebut itu nantinya akan dikoreksi secara fiskal. Nah, berhubung biayanya yang dikurangkan, maka kita bicaranya adalah koreksi fiskal positif gitu ya, karena yang dikoreksi adalah biayanya. Seperti itu. Nah, saya akan share materinya. Oke. Nah, sekarang jadi pertama berarti adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan atau tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto di sini. Artinya dia non-deductible expense. Nah, yang pertama, huruf A adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Gitu ya. Nah, kenapa dividen ini tidak diperbolehkan sebagai biaya? Karena ya kita tahu ya bahwa dividen tersebut atau dividen ini itu kan bukan sebagai biaya sebenarnya. Jadi biaya ini diletakkan di mana? Kan dividen itu kan ambilnya dari mana? Dividen ini ambilnya dari laba tahun berjalan misalkan, atau laba dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, seperti itu. Nah, artinya dividen ini itu eh, dianggap bukan sebagai beban perusahaan, dia adalah dari labanya gitu, dari laba. Jadi pada saat dividen ini kan muncul ketika sudah ada di laporan keuangan itu sudah ada laba atau tidak gitu ya, laba atau tidak. Kalau misalkan ada laba, maka dia berhak untuk mencairkan dividen seperti itu gitu. Nah, sementara biaya itu kan timbul ketika di mana dia masih ada proses produksi di situ gitu. Jadi biaya kan kayak biaya gaji, biaya sewa, biaya segala macam gitu kan terkait dengan kegiatan usahanya ya gitu. Masih dalam artinya perusahaan tersebut dalam tahun berjalan itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Sementara kalau dividen itu kan baru bisa dibiayakan, istilahnya baru bisa dicairkan gitu ya. Ketika semua proses produksi, semua proses manufacturing tadi itu sudah selesai, sudah ada laporan keuangannya. Gitu. Makanya atas dividen ini ya tidak boleh dijadikan biaya karena semuanya sudah selesai gitu ya. Gitu. Biaya itu kan timbul ketika ada proses tadi, proses produksi, proses distribusi segala macamnya gitu. Itulah latar belakang kenapa salah satu latar belakang kenapa dividen ini juga tidak boleh dibiayakan gitu. Dan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya gitu. Jadi misalkan apa ya? Misalkan katakanlah seringnya itu perusahaan walaupun dia bukan dividen gitu ya, tapi dia kayak membiayakan semacam bunganya misalkan gitu. Katakanlah eh, PT gitu ya, PT dapat pinjaman dari pemegang saham, kemudian dari pemegang saham tadi kan pasti akan mendapatkan bunga pinjaman biasanya gitu. Nah, kita lihat rate-nya berapa gitu, bunga pinjamannya berapa. Kalau rate-nya itu dirasa terlalu tinggi, misalkan harusnya rate-nya itu rate suku bunganya katakanlah 5% misalkan.
tapi dia bisa membebankan rate bunga tadi itu sampai katakanlah 10% misalkan. Nah, berarti kan ada selisih di situ. Ada kemungkinan bahwa rate bunga yang dibayarkan itu terlalu tinggi. Nah, kalau seperti itu, maka kita anggap atas bunga yang rate yang terlalu tinggi tadi, selisihnya itu kita anggap sebagai dividen. Gitu. Ya kita anggap itu sebagai dividen terselubung ya. Gitu. Jadi sebenarnya secara kontraknya itu bunga, tapi secara faktanya itu sebenarnya adalah dividen seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti ya tetap harus dikoreksi ya, dikoreksi di PPh badannya, maka itu tidak boleh dibiayakan. Seperti itu ya, yang huruf A. Nah, huruf B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Ini jelas ya, karena kenapa? Ya, karena dia tidak ada hubungan langsung dengan usaha gitu ya. Gitu. Kepentingan pribadi. Jadi, highlight-nya adalah kata-kata yang harus ini adalah kepentingan pribadi. Gitu. Jadi, kalau ketika sudah ada unsur kepentingan pribadi di sini, maka ya sudah dia tidak boleh dibebankan gitu. Itu ya A dan B. Nah, berikutnya adalah ini pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Ini ya kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi biasanya perusahaan itu mencadangkan biaya-biaya yang nantinya kemungkinan itu tidak tertagih. Misalkan ya kayak piutang tak tertagih, kemudian pencadangan retur, itu kan biasanya ada ya pencadangan. Jadi ketika kita jual, mungkin bisa aja ada barang yang diretur misalkan. Nah, itu biasanya mereka mencadangkan itu gitu. Kira-kira berapa persen dari barang yang dijual itu mereka akan diretur misalkan. Atau piutang yang kira-kira tidak dapat ditagih itu bisa saja apa namanya? tidak tidak tertagih gitu ya. Nah, biasanya perusahaan akan mencadangkan itu gitu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Yang pertama adalah untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Gitu. Nah, ini kenapa? Sederhananya adalah lembaga keuangan ya, lembaga bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman biasanya gitu. Nah, kenapa ini kecuali? Karena memang main usaha mereka atau usaha utama mereka itu kan terkait dengan penyaluran kredit gitu. Ketika ada penyaluran kredit, pasti kan mereka ada apa ya, kemungkinan gagal tak tertagihnya itu besar gitu. Karena ya memang usahanya mereka menyalurkan kredit, artinya kegagalan untuk debitur membayarkan kembali uangnya itu pasti ada gitu, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kayak manufacturing, kemudian perdagangan, distributor gitu ya, itu main apa pekerjaan utama usaha utamanya bukan di bidang itu gitu ya, gitu, di bidang untuk penjualan barang misalkan, maka tidak perlu adanya dana cadangan di sini. Tapi kalau memang usaha utama mereka itu terkait dengan penyaluran kredit, nah mereka boleh mencadangkan itu gitu. Itu yang pertama ya, kenapa bank itu boleh gitu, karena memang usaha mereka di bidang itu. Kemudian yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini juga jelas ya, karena yang namanya asuransi kan pasti ada pencadangan di situ. Gitu. Jangan sampai misalkan overclaim misalkan. Ketika terjadi overclaim kan berarti mereka ada dana cadangan untuk menyalurkan klaim tersebut gitu ya. Jadi mereka harus mencadangkan. Jadi latar belakangnya mirip-mirip dengan bank tadi ya, karena memang usaha utama mereka ya di bidang asuransi gitu ya. Asuransi itu kan pasti ya harus ada pencadangan gitu. Karena untuk ya kalau misalkan sampai terjadi bencana atau mungkin sampai overclaim dan sebagainya, mereka masih ada cadangan untuk itu. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan tadi ya jelas ya gitu. Kalau misalkan katakanlah banknya kolaps gitu ya, terus mau nggak mau LPS ini harus menjaminkan gitu kan, maka ya mereka harus punya dana cadangan untuk itu gitu ya. Karena kalau nggak ada, ya dari mana uangnya seperti itu.
kemudian cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Nah, ini agak berbeda ya. Kenapa usaha pertambangan itu harus ada cadangan biaya reklamasinya seperti itu. Nah, ya ini kalau kita logika saja ya, logika saja, reklamasi itu kan berarti untuk eh, mengembalikan hutan gitu ya, hutan atau alam yang sudah dilakukan penebangan, pertambangan. Pertambangan kan artinya dia ya anggap aja pertambangan batu bara gitu ya. Itu kan harus digali yang awalnya misalkan hutan kemudian dibabat habis segala macamnya sampai ya timbul apa namanya hutan itu hilang gitu ya, hutan itu hilang gitu. Nah, artinya kalau tidak ada cadangan reklamasi gitu, maka perusahaan tersebut ya dia nggak akan mengembalikan struktur hutan yang sudah rindu rusak tadi gitu. Kan otomatis kan ketika ada pertambangan kan pasti hutannya rusak ya, pohon-pohon ditebang segala macam gitu. Nah, dana cadangan reklamasi ini biar ya perusahaan bisa mengembalikan fungsi hutan tadi gitu. Itu ya jadi kenapa? Karena kalau nggak ada reklamasi itu ya udah perusahaan akan berlindung. Lah kami nggak ada dana cadangannya kok Pak gitu. Dikoreksi kok sama kantor pajak gitu kan. Nah, berarti salah kan kayak gitu. Maka itu perlu adanya dana reklamasi. Sama juga misalkan kalau dia usaha kehutanan ya berarti biaya penanaman kembali gitu ya. Jadi katakanlah penebangan kayu gitu ya, logging gitu. Ya ketika dia ngambil hutan, ngambil kayu dari hutan ya dia harus menanam kembali hutan tersebut gitu. Untuk nanti dipanen lagi misalkan kayak hutan jati seperti itu. Itu ya harus ada dana cadangannya. Kemudian usaha pengolahan limbah industri, ya dia harus ada pencadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Ya ini ya latar belakangnya balik lagi karena ini sifatnya limbah industri. Kalau dia tidak ada pencadangan untuk itu, ya dia akan semena-mena ya, dia akan istilahnya ya udah buang aja gitu. Jadi dia harus ada pencadangan untuk biaya itu gitu. Yang memenuhi persyaratan tertentu ya. Nah, persyaratan tertentu ini ya nanti dijelaskan ya di masing-masing aturannya, misalkan berapa persen, kemudian em, apa minimal berapa dan sebagainya ya seperti itu. Tapi kalau secara umum untuk dana cadangan sendiri, khususnya untuk yang bersifat biaya ya, dana cadangan yang bersifat biaya, contohnya tadi ya, piutang tak tertagih, kemudian retur, kemudian pencadangan lain-lain gitu ya yang kira-kira pencadangan katakanlah bencana misalkan. Jadi perusahaan mencadangkan sekian persen apabila nanti misalkan kayak kejadian tak terduga gitu ya misalkan. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi tetap harus dikoreksi. Nah kalau seperti itu gimana Pak? Ya berarti hanya yang terrealisasi saja. Contohnya kemarin ya yang piutang tak tertagih. Yang boleh dikoreksi apa? Piutang tak tertagih boleh. Kan kemarin tak tertagih ini boleh dibiayakan. Asalkan yang dibiayakan adalah yang realisasinya. Yang sudah ada laporannya, yang sudah dilaporkan ke DJP, segala macam. Gitu. Tapi kalau sekedar baru cadangan saja, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi misalkan perusahaan mencadangkan katakanlah 1 miliar. Yang terrealisasi itu hanya 800 misalkan. Nah, 200-nya ini yang harus dikoreksi. Gitu ya, jadi terkait dengan dana cadangan tadi. Kemudian biaya yang tidak boleh dikurangkan lagi, pertama yang D ya, yang D adalah premi asuransi. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau dibayarkan oleh pribadi, contohnya misalkan direktur gitu ya, direktur membayarkan diri sendiri gitu ya, asuransinya gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kan ada ya, ini kan kayak asuransi BPJS gitu ya, BPJS, asuransi tenaga kerja. Jadi di sini kalau dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan, artinya kan
Kalau kemarin di PPA pasal 21 kan ada ya, kayak contohnya BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan gitu ya. BPJS kesehatan itu kan 5%. 4%-nya ditanggung perusahaan, 1%-nya dibayar sendiri oleh karyawan. Nah, yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang 4% tadi itu kan boleh 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 ditambahkan sebagai penghasilan, maka ketika ditambahkan sebagai penghasilan, maka dia juga boleh mengurangkan itu sebagai biaya. Balik lagi ya ke asas umum yang terkait dengan apa namanya natura kemarin ya. Jadi apabila penghasilan itu bersifat taxable, maka biayanya juga bersifat deductible. Seperti itu. Itu prinsip umum biaya ya kalau sekarang. Jadi selama itu taxable, selama biaya tersebut itu bisa dipajaki, maka atas pembebanan biayanya itu bisa dikurangkan atau deductible expense gitu. Yang E ini dihapus ya. Ini dia masih pakai yang apa pasal terkait dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan ya, pasal 6 kalau nggak salah, pasal 6 Undang-Undang PPH ya gitu. Nah, huruf E ini dihapus. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini yang tadi ya contohnya ya, misalkan di sini bunga gitu ya, pembayaran bunga misalkan. Saya contohkan aja whiteboard-nya di sini. PTA misalkan. Kemudian di sini ada nah, PTB ini adalah dia adalah pemegang saham di PTA gitu ya, PTB ini. Nah, kemudian dari PTB ini dia ngasih pinjaman. Misalkan memberikan pinjaman 10 miliar misalkan. Kemudian dari A ke B misalkan ini dari A ke B katakanlah bunga pinjamannya itu misalkan 1 miliar per tahun katakanlah gitu ya. Gitu. Atau jangan perlu misalkan ini. Katakanlah bunganya sendiri itu adalah ya 2 miliar gitu ya misalkan 2 miliar. Nah, kemudian keterangannya di sini misalkan jangka waktunya adalah 5 tahun gitu ya pengembaliannya. 5 tahun artinya tiap tahun misalkan tiap tahunnya itu 2 miliar kan ya, 2 miliar per tahun plus bunga 2M seperti itu. Plus bunga 2M totalnya berarti 4 miliar per tahun yang dikeluarkan. Nah, kira-kira dari sini kan bisa kita lihat ya gitu. Pengembaliannya itu 2M, tapi bunganya sendiri 2M. Artinya apa? Lah masa 100% tingkat suku bunganya gitu kan? Eh, tingkat suku bunganya ya di sini ya. Masa tingkat suku bunganya 100% gitu kan? Kan kayak nggak wajar seperti itu. Normalnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya berarti atas bunga yang ini itu harus dikoreksi. Maka di sini harus dikoreksi ya. Nah, tidak wajar ini menurut siapa? Ya tidak wajarnya menurut DJP ya. Menurut DJP kenapa? Lah, masa dia per tahun pokok pinjamannya ya, pokok pinjaman yang dikembalikan kan itu 2 miliar.
Masa bunganya sendiri 2 miliar gitu ya. Normalnya berapa sih misalkan. Nah, untuk normalnya atau tidak itu biasanya kita pakai suku bunga acuan. Dari mana ya? Dari bank biasanya. Kira-kira misalkan suku bunga acuannya bank berapa? Nah, itu biasanya yang harus itu akan jadi standar gitu ya, misalkan. Anggap aja katakanlah 10% misalkan. Suku bunga pinjamannya 10% Pak harusnya gitu. Maka ini misalkan 2 miliar misalkan kita hitung katakanlah tadi ya, misalkan 10% misalkan. Maka bunga yang seharusnya tadi ya, bunga yang seharusnya kan berarti 2 miliar ini dikalikan 10%. Harusnya cuman 200 juta ya di sini ya. 200 juta harusnya. Nah, atas selisihnya tadi, selisih bunganya kan berarti 2 miliar, kemudian dikurangi dengan 200 juta, artinya kan ini berarti 1,8 ya. Nah, 1,8 inilah yang nanti harus dikoreksi. Jadi 1,8 ini karena koreksi fiskal positif gitu. Kenapa ya? Nggak wajar aja gitu ya. Harusnya kan ini 200 juta bunganya gitu. Dan ini jadi bisa bisa apa namanya? Bisa istilahnya apa ya? Bisa hitung-hitungan ya. Misalkan gini. Ini mau kita koreksi. Jadi 1,8-nya ini kita mau koreksi fiskal positif. Artinya dia nanti akan menambah laba perusahaan gitu 1,8, anggap aja 1,8 kali 22% gitu ya misalkan tarif PPh badan. Atau misalkan ini oke, bunganya tetap 2 miliar misalkan. Oke, silakan bunganya 2 miliar. Tapi atas yang 2, ini kan berarti kan bunga ini kan berarti masuknya objek pasal 21 ya. Sorry. Objek pasal 23 ya gitu. Jadi bisa memilih misalkan gitu. Jadi kira-kira misalkan secara tax planning gitu ya. Pasal 23 versus PPh badan seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tidak dikoreksi, misalkan yang 2 miliar yang tidak dikoreksi, kalau misalkan kita memilih pasal 23 ya, misalkan di pemeriksaannya nanti, Pak, oke Pak, kita nggak usah koreksi Pak, tapi kita kenakan pasal 23 misalkan. Gitu. Pasal 23 berarti kan 2 miliar kali 15% bunganya ya, seperti itu. Kalau dia memilih pasal 23. Tapi kalau misalkan dia, oke ini kita koreksi Pak 1,8. Kalau 1,8 berarti kita masuk ke PPh badan, berarti berapa? Ya 1,2, 1,8 M tadi ya. Anggap aja kita kalikan tarif PPh badannya 22%. Gitu. Nah, kira-kira ini lebih besar yang mana gitu ya, gitu. Kira-kira ini lebih besar yang mana? 2M kali 15% kan berarti sekitar 300-an juta ya, 300-an juta. Sementara ini 1,8 kali 22% kira-kira berapa? 396 juta. Artinya kalau kita mengikuti ini, maka pajaknya di sini hanya 300. Sementara kalau di sini 396. Ada selisih ya. Gitu. Nah, jadi silakan kita mau pilih koreksi yang mana gitu. Kalau ini tidak mau kita koreksi, ya Anda harus bayar 15% PPh 23.
Kalau misalkan ini kita koreksi 1,8-nya, ya ini harus di PPh badankan gitu ya, dikoreksi gitu. Dan juga 1,8 itu kan kita anggap bisa aja ini kita anggap sebagai dividen gitu ya. Bisa aja 1,8-nya ini juga dividen. Artinya kalau dividen ya sudah, tadi kan dividen tidak boleh jadi biaya kan gitu. Nah, jadi selain dikoreksi di PPh badan, maka 1,8 ini juga kita anggap sebagai dividen di PTB. Artinya 1,8 kita kalikan 15% juga kan dividen kan gitu. Tapi kalau untuk tahun pajak setelah 2023 kan dividen tidak termasuk objek pajak ya. Nah, artinya itu bebas-bebas aja seperti itu. Jadi dia hanya koreksinya di sini. Tapi kalau sebelum tahun 2020 ya dia akan menjadi objek pajak dividen juga gitu ya. Jadi kira-kira ya ini bisa kita baca lah ya, lebih dari sisi tax planning lebih menguntungkan yang mana seperti itu. Gitu. Cuman ya balik lagi ya, apakah ini diterima atau tidak gitu ya. Dari misalkan ini sampai ke pemeriksaan gitu ya, misalkan sampai diperiksa atau sampai AR-nya lah minimal. Nah, kira-kira AR-nya ini setuju nggak misalkan? Pak, saya bayar pasal 23-nya aja Pak, 300 juta gitu. Kalau misalkan AR-nya nggak setuju, misalkan pendapatnya kekeh gitu ya, misalkan, oh nggak bisa Pak, kita sudah pakai suku bunga yang wajar 10%, ya kalau mau pasal 23 ya cuman dari sini aja, cuman dari 200 juta. Yang 1,8-nya nggak bisa, Pak. Kita tetap harus koreksi misalkan gitu. Ya berarti mau nggak mau ini yang harus dibayarkan segini ya. Asumsi yang 22% ini gitu. Itu asumsi sederhananya seperti itu. Oke, ini coba saya save, nanti silakan apa namanya? Nanti saya bagikan. Itu ya, jadi yang jumlah yang melebihi kewajaran tadi. Jadi tetap harus ada semacam guide lah. Kira-kira kalau misalkan jumlahnya ini kok tidak wajar ya? Tidak wajarnya ya menurut DJP ya tetap ya, karena ada yang namanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa kan ada 3 ya. Hubungan terkait dengan manajemen, hubungan terkait penguasaan, dan hubungan darah gitu ya. Hubungan darah itu artinya antara PTA dan PTB ternyata itu masih ada hubungan darah gitu ya. Eh, apa PTA direkturnya ayahnya, PTB direktur anaknya misalkan gitu. Itu hubungan darah. Atau hubungan penguasaan, misalkan tadi ya PTA itu sahamnya dimiliki oleh PTB semuanya, itu hubungan istimewa. Atau secara manajerial, katakanlah PTA dan PTB ini dua-duanya direkturnya sama misalkan. Itu manajerial. Nah, kalau sudah seperti itu, maka imbalannya ini melebihi kewajaran ini harus dihitung ulang sesuai dengan tingkat kewajarannya. Seperti itu. Atau sederhananya kan ini masalah transfer pricing ya gitu. Cuman transfer pricing itu biasanya lebih untuk perusahaan dalam negeri ke luar negeri gitu ya, antara perusahaan luar dan perusahaan di dalam negeri. Kenapa? Karena transfer pricing itu lebih penekanan di tarif pajak yang berbeda di tiap negara. Gitu. Jadi gimana caranya? Sederhananya transfer pricing itu adalah gimana caranya kita ngasih biaya yang lebih tinggi supaya labanya rendah di negara yang tarif pajaknya tinggi. Gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi misalkan kan kalau transfer pricing kan antar negara pastinya gitu ya. Pemegang saham segala macamnya itu ada antar negara. Jadi misalkan cabang di Indonesia itu cost-nya gede. Jadi biar labanya turun. Kenapa laba turun? Karena tarif pajak di Indonesia gede, misalkan 22%. Sementara di pusatnya, misalkan di Singapura gitu ya, katakanlah labanya ya udah labanya gede gitu ya, karena mungkin tarif pajak di Singapura rendah, katakanlah cuma 10% misalkan. Gitu. Jadi transfer pricing adalah memindahkan baik itu biaya maupun pendapatannya ke negara-negara yang kira-kira tarif pajaknya itu lebih rendah atau lebih tinggi tadi gitu. Dengan tingkat kewajaran atau tidak itu harus bisa dibuktikan.
Gitu. Sederhananya transfer pricing seperti itu ya. Saya juga belum paham secara advance banget transfer pricing. Saya masih belajar juga gitu ya, tapi sekedar gambaran umumnya seperti itu. Kemudian yang huruf G di sini adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana pasal 4 ayat 3 ya. Artinya ini adalah bukan objek pajak di sini. Kecuali sumbangan sebagaimana maksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I. Nanti ya yang sumbangan yang kemarin ya, yang kayak sumbangan untuk kegiatan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, kemudian bencana nasional seperti itu. Nah, ini boleh. Oke. Ini kemudian PPh juga tidak boleh ya. Jenis pajaknya PPh. Jadi di state di sini adalah pajak penghasilan. Kalau PBB gimana, Pak? Ya boleh. PPN gimana, Pak? Boleh. Gitu. Jadi semuanya boleh jenis pajak apapun kecuali PPh. PPh-nya juga semua jenis ya. Pasal 21, 22, badan itu nggak boleh dibiayakan. Gitu. Zakat gitu ya, zakat. Saya nggak tahu apakah perusahaan itu bayar zakat atau tidak ya. Cuman kalau orang pribadi Islam itu kan ada ya, harus ada bayar zakatnya. Tapi kalau badan saya nggak tahu apakah bentuknya itu zakat atau kayak bantuan atau sumbangan ya. Cuman kalau zakat itu boleh ya, asalkan ke badan amil yang ditunjuk ya. Katakanlah kalau kayak Islam itu misalkan kayak Basnas atau dompet duafa gitu ya, atau Lazis NU atau apa gitu ya. Pokoknya ada peraturan pemerintahnya gitu. Jadi hanya yang badan-badan yang ditunjuk. Tapi kalau misalkan kayak zakatnya itu ke tetangga sebelah gitu ya, misalkan kalau orang pribadi ke tetangga sebelah yang atau ke masjid gitu ya, ke masjid terdekat, nyumbang gitu aja itu nggak boleh gitu. Karena harus ke lembaga yang ditunjuk dan ada rekodnya ya, ada bill-nya lah, ada dokumennya seperti itu. Jadi diterima atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kristen juga ada ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu ada. Gitu. Jadi kalau misalkan sifatnya, kan kalau zakat itu kan sumbangan yang bersifat, sumbangan yang bersifat wajib ya, sumbangan agama yang bersifat wajib. Nah, di agama lain kan juga ada ya, di agama Katolik itu ada, Kristen ada, Buddha, Hindu juga ada. Gitu. Terus ini tadi ya, yang I sama ya, biaya yang dibebankan. Kata kuncinya di sini kepentingan pribadi wajib pajak atau yang menjadi tanggungannya. Kalau tadi kan pemegang saham ya, kata kuncinya tetap ya di kepentingan pribadi. Kemudian yang J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditar yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, ini kayak sederhananya prive ya. Prive itu kan ya dia bukan gaji kan, itu kan ngambil keuntungan gitu. Nah, kenapa kok nggak boleh ya? Ya ngapain dia digaji dong, dia pemiliknya kan gitu. Yang modalnya tidak terbagi atas saham ya, tapi kalau misalkan dia ada sahamnya, dua orang ya, ada misalkan CV ya, CV kan ada komisaris, ada pemegang saham direktur gitu ya. Nah, kalau misalkan direktur itu adalah bagian dari pegawai, dia dipotong pasal 21 ya boleh. Tapi kan kalau komisaris itu biasanya bukan pegawai di situ ya. Dia cuman ngasih modal aja. Nah, atas pembayarannya itu kalau pembayarannya berarti kenanya PPh pasal 21 gitu. Tapi kalau tidak terbagi atas saham, ya kita anggap itu sebagai prive saja. Kemudian yang K, semua jenis sanksi ya, semua jenis sanksi. Jadi kata kuncinya di sini sanksi administratif bisa berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda di bidang perpajakan. Jadi semua jenis sanksi itu tidak boleh dibiayakan. Karena ya sederhana logikanya aja ya. Lah kalau sanksinya dibiayakan ya buat apa disanksi gitu. Buat apa capek-capek DJP menerbitkan STP, SKP segala macamnya kalaupun nanti ternyata bisa dibiayakan dari labanya gitu. Karena ini mengurangi laba kan gitu. Ya buat apa gitu.
Oke, terkait tadi ya biaya-biaya sampai kurang lebih huruf K. Silakan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Di sini ada Ibu Jessica, ada Ibu Astri, Ibu Rizka, Ibu Laila, dan Bapak Nurmansyah ya. Ada juga Ibu Arum. Oke, silakan ada yang mau kita diskusikan terkait dengan PPh Badan, karena sepertinya kemarin belum banyak yang bertanya ya. Silakan. Oke, ini ada Ibu dari Laila. Kalau pemilik perusahaan memberikan modal awal kepada perusahaan untuk menjalankan perusahaan, misalkan 300 juta, apakah bisa dianggap sebagai utang perusahaan? Eh, Bedakan ya antara utang dengan modal. Karena kalau kita lihat dari sisi aktif, kalau sisi neraca itu kan sama-sama di sisi kanan ya, sisi kanan gitu. Jadi ya nggak boleh disamakan gitu. Apakah itu modal atau utang? Kalau modal itu kan nggak boleh, kalau modal itu kan nggak ada pengembalian. Jadi perusahaan tidak wajib mengembalikan dana tersebut yang namanya modal gitu ya. Yang modal itu ya untuk misalkan apa ya, untuk persediaan, untuk aset segala macamnya. Jadi harus terkonversi ke sisi kirinya, ke sisi aktiva gitu. Tidak boleh disamakan. Jadi kalau misalkan disamakan berarti kan sudah ada modal 300, utang juga 300. Berarti kan total sisi kiri, sisi pasiva ya istilahnya, berarti kan 600 juta. Sementara realnya itu cuma 300 gitu. Jadi nggak bisa gitu. Sementara perbedaannya juga kalau utang itu kan dia tadi ya dia ada pengembalian eh, pinjaman gitu. Sementara kalau modal ya pengembaliannya apa? Ya dalam bentuk dividen gitu ya, dalam bentuk dividen. Jadi beda gitu. Utang itu tadi bunga, dapat bunga. Nah, kalau bunga itu objeknya adalah pasal 23, sementara kalau dividen ya kalau sekarang tidak kena pajak gitu. Kan mungkin Ibu Arum mungkin ada yang mau bertanya. Atau ada Ibu Astri di sini, Ibu Jessica, Bapak Nurmansyah. Oke, ada Bapak Nurmansyah. Eh, Mau tanya, pasal 21 itu kalau di gross up kan jadi tunjangan PPh pasal 21 ya, jadi beban gajinya. Bisa dibebankan di PPh badan. Kalau pajak PPh pasal 21 ini dibiarkan PT gimana, Pak? Nah, berarti gini, untuk gross up itu gross up di PPh pasal 21 itu ada dua metode ya. Itu kita anggap sebagai tunjangan PPh atau kata-katanya adalah PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Ada dua ya karena ya kan. Yang pertama, kalau kalau di gross up-nya itu dimasukkan itu sebagai tunjangan PPh, maka tunjangan tersebut itu bisa kita anggap sebagai tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan bagi si karyawan. Nah, kalau seperti itu, maka boleh dibiayakan. Kenapa? Karena itu sudah dianggap sebagai tunjangan. Kita masukkan ke kelompok tunjangan. Gitu. Tapi kalau kata-katanya di situ, misalkan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau ditanggung, artinya kan nilainya berapa? Nilainya ya senilai yang di PPh terutang tadi. Katakanlah saya dipotong PPh pasal 21, nilainya 500.000. Yang ditanggung oleh perusahaan berapa? Ya 500.000. Nah, kalau seperti itu adalah namanya fasilitas, itu namanya kenikmatan. Nah, cuman ini masih saya sendiri masih belum bisa yakin ya,
Karena kan kalau aturan umum tadi ya, secara natura kenikmatan itu boleh dibiayakan. Natura itu fasilitas tadi ya, itu boleh dibiayakan. Tapi kita balik lagi ke aturan umum. PPH itu tidak boleh dibiayakan. Nah, ternyata dilalahnya gitu ya, eh, apa PPH yang ditanggung oleh perusahaan itu adalah kenikmatan, sementara PPH sendiri itu adalah yang tidak boleh dikurangkan. Jadi sebenarnya apa ya, kayak kayak saling saling tumpang tindih gitu ya, tidak sinkron seperti itu. Di sisi lain ini adalah kenikmatan yang boleh dibiayakan, semua biaya kan boleh dibiayakan, apa, semua natura kan boleh dibiayakan ya, asalkan untuk kegiatan usaha. Kalau ini jelas kan gaji jelas untuk kegiatan usaha. Tapi di sisi lain, di pasal yang lain, di pasal tadi ya, di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH tadi yang terkait dengan non-deductible expense ini, itu nggak boleh dibiayakan karena dia PPH gitu. Nah, makanya ini juga kita masih nunggu penegasannya nanti seperti apa. Cuman kalau saya ya, pendapat pribadi, saya masih beranggapan bahwa oke, natura kenikmatan memang boleh dibiayakan. Tapi kalau khusus untuk PPH, karena dia sudah di state ya sejak awal, sejak undang-undang itu ada, bahwa salah satu poin yang tidak boleh dibiayakan adalah PPH, maka ketika perusahaan itu membayarkan pasal 21 ke karyawan, menanggung PPH pasal 21 karyawan, itu tidak boleh jadi biaya. Nah, cara mengakalinya gimana? Ya tadi, silakan aja. Sekarang namanya bukan lagi PPH yang ditanggung oleh perusahaan, tapi silakan aja PPH-nya tersebut itu dijadikan tambahan penghasilan bagi si karyawan. Kalau sudah menjadi tambahan penghasilan bagi si karyawan, PPH-nya tadi itu boleh dibiayakan. Seperti itu ya cara apa ya? Mungkin tanda kutip mensiasati gimana caranya biar ini bisa dijadikan biaya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Nurmansyah. Iya, gross up itu kan artinya dia menambah kan ya, menambah unsur objeknya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kalau di gross up itu menjadi tunjangan itu boleh jadi biaya, tapi kalau dibayarkan oleh perusahaan itu tidak boleh jadi biaya. Kalau pendapat saya masih seperti itu. Cuman tambahan lagi ya, kalau di gross up itu pasti pasal 21-nya kemungkinan ya akan makin besar kan bagi si karyawan gitu. Cuman ya nggak apa-apa, toh juga ditanggung kan. Jadi sebenarnya take home pay-nya mereka nggak berkurang gitu. Take home pay mereka ya tetap senilai dengan gaji dan tunjangan yang diberikan gitu sebelum pajak seperti itu. Cuman ya dari sisi pajaknya ya itu boleh dibiayakan. Jadi kayak semacam win-win solution lah ya seperti itu. Oke, terima kasih kembali Pak Nurmansyah. Ada lagi, silakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah penyusutan amortisasi fiskal di sini. Oh ya, sebelum masuk ke sini, ada juga materi terkait dengan persediaan gitu. Tidak saya sampaikan secara detail ya, tapi sederhananya gini. Kalau persediaan di PPH atau di pajak, itu yang diakui adalah metode FIFO. Metode first in, first out ya. Kan kalau kita menghitung persediaan kan ada banyak ya, ada yang menggunakan metode LIFO, last in first out, ada juga yang menggunakan average gitu ya. Nah, yang tidak boleh digunakan di PPH atau untuk menghitung PPH adalah metode LIFO, last in first out gitu. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi harga pokok penjualan gitu. Kenapa? Karena kalau LIFO itu kan artinya barang yang terakhir masuk itu adalah barang pertama yang dijual. Kalau seperti itu artinya apa? Ada selisih harga pastinya. Sementara kalau kita menggunakan FIFO, first in first out, harga barang yang pertama masuk itu adalah harga barang yang dijual pertama. Artinya harganya ini
itu akan stabil gitu. Misalkan katakanlah barang pertama dibeli nilainya 1.000. Ketika nanti dijual, ya otomatis marginnya nggak jauh-jauh dari itu kan harusnya gitu ya. Marginnya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau misalkan pakai metode LIFO, last in first out, harga barang yang terakhir kita beli katakanlah harganya sudah 1.500, kemudian pastikan kalau kita mau jual, pastikan nilainya harus lebih dari itu. Nggak mungkin dong kita jual di bawah harga kita beli gitu kan. Seperti itu. Nah, makanya ketika last in first out, jadi kan pasti ada selisih harga. Jadi asumsinya kalau seperti itu, HPP-nya itu akan relatif lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan kita menggunakan metode FIFO. Itulah kenapa metode LIFO itu dilarang, tidak boleh digunakan untuk menghitung persediaan. Jadi menghitung persediaan yang diperbolehkan adalah menghitung dengan cara FIFO. Itu ya sekilas aja. Nah, kita masuk ke penyusutan dan amortisasi fiskal di sini. Nah, sederhananya penyusutan itu pasti ada ya untuk apabila kita memiliki aktiva tetap. Kecuali tanah ya, tanah itu ya nggak mungkin ada penyusutannya karena pasti naik harganya. Jadi harta perusahaan yang dimiliki untuk menciptakan penghasilan dan mempunyai masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun terhadap aktiva tersebut diperkenankan untuk dilakukan alokasi pembenahan biaya melalui penyusutan dan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi boleh dibiayakan ya ini ya. Tapi balik lagi, saya sering mengoreksi penyusutan karena tetap menggunakan prinsip 3M tadi. Walaupun dia memiliki aset, tapi kita cek dulu asetnya ini digunakan untuk apa. Misalkan gini, dia punya mobil misalkan, tapi digunakan untuk keluarganya antar jemput anaknya misalkan. Ya itu tidak boleh dibebankan gitu. Kalaupun dibebankan itu maksimal hanya 50%-nya. Itu ya, jadi tetap misalkan gini, kemarin saya sempat ngoreksi perusahaan dia membebankan apartemen gitu. Di situ ada bangunan apartemen sekian gitu ya, penyusutannya sekian setahun sekian ratus juta misalkan. Ya itu harus dikoreksi. Kenapa? Ya apartemen ini kan tidak berhubungan langsung dengan usaha gitu. Iya Pak, tapi kan apartemen ini digunakan untuk direkturnya Pak gitu. Ya tetap gitu ya. Apakah dengan direktur itu tidak punya apartemen, kira-kira perusahaan nggak bisa jalan? Kan enggak. Gitu. Sederhananya seperti itu ya. Gitu. Apakah dengan dia tidak memiliki apartemen, tiba-tiba direktur nggak mau kerja misalkan gitu? Kan nggak juga. Gitu. Makanya ya atas dasar itu ya itu harus kita koreksi gitu. Nggak boleh seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian harta tak berwujud. Harta tak berwujud ini contohnya apa ya? Kayak semacam hak merek ya, hak merek atau goodwill atau misalkan misalkan hak cipta, merek dagang segala macam ini kan harta tak berwujud. Itu ada masa manfaatnya juga. Nah, kemudian kapan mulai disusutkan? Aturannya adalah pada bulan dilakukan pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada saat bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Misalkan pembangunan gudang gitu ya, pembangunan gudang. Kapan mulai disusutkan? Ya pada saat gudang itu selesai. Gudang itu selesai, kemudian barang-barang mulai dimasukkan ke situ. Nah, pada bulan tersebutlah itu bisa dilakukan penyusutan gitu ya. Jadi tidak sejak gudang itu dibangun, tapi sejak selesai dikerjakan. Kemudian dengan persetujuan Dirjen Pajak, bulan digunakannya harta tersebut untuk 3M ini ya, mulai menghasilkan. Gitu. Tapi harus ada persetujuan dari Dirjen Pajak ya, artinya ada permohonannya di situ. Kemarin juga sempat ada aturan terbaru ya mengenai ini penyusutan itu ada di PMK 72 kalau nggak salah terkait dengan penyusutan. Cuman saya belum baca secara detail ya, tapi sederhana. Tapi maknanya adalah penyusutan
kalau penyusutan kan ini ya, ada kelompok-kelompoknya ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, untuk penyusutan di atas kelompok 3 gitu ya, kelompok 3 itu berarti 16 tahun, kelompok 4 itu berarti 20 tahun ya. Nah, itu boleh istilahnya tidak saklek seperti itu gitu. Jadi boleh menyesuaikan ya. Misalkan harusnya 16 nih. Oh, ternyata perusahaan masih ada kok Pak gitu. Ya udah silakan dibebankan misalkan jadi 18 misalkan gitu. Ini biasanya kayak perusahaan-perusahaan sawit ya. Perusahaan sawit itu pohon-pohon sawitnya itu dimasukkan sebagai kelompok 3 biasanya. Pohon sawit itu masuknya ke kelompok 3 karena itu sebagai persediaan ya, bukan aset, itu persediaan. Nah, tapi sawit ini biasanya masih bisa menghasilkan sampai dengan umur bahkan 20 tahun misalkan, atau lebih gitu ya, kelompok 3 gitu. Nah, berarti kan sebenarnya bisa dimasukkan kelompok 3, tapi masa manfaatnya lebih dari 16 tahun misalkan. Gitu. Itu ya sedikit gambaran. Mungkin nanti akan saya buat videonya juga terkait dengan PMK 72 itu. Cuman karena kemarin belum sempat saya pelajari aja, jadi udah deh kita pending dulu seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya harga perolehan di sini. Harga perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan. Nah, kenapa yang dipakai adalah harga perolehan gitu? Karena kalau menggunakan harga saat ini gitu ya, ya kita nggak bisa gitu ya. Bangunan tersebut pasti mengalami penurunan terus gitu kan. Gitu. Jadi tetap harga perolehan ya. Gitu. Makanya di SPT tahunan pun juga yang dipakai adalah harga perolehan. Jadi kalau dia tidak ada hubungan istimewa adalah jumlah yang nyata-nyata dikeluarkan, yang sesungguhnya dikeluarkan. Tapi kalau dia ada hubungan istimewa, maka jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Hubungan istimewa tadi ya, contohnya gini, misalkan PTB sebagai pemilik tadi ya, sebagai pemilik PTA, dia istilahnya jual mesin ke sana gitu. Dia jual mesin ke PTB misalkan. Sorry, PTB menjual mesin ke PTA misalkan. Dia jualnya itu katakanlah 2 miliar tadi ya, 2 miliar. Setelah dicek, harga mesinnya ini nggak 2 miliar. Harga mesinnya ini katakanlah 5 miliar misalkan. Jadi biar sorry, kalau itu berarti oke. Katakanlah dia jualnya itu dari PTB ke PTA itu jualnya 5 miliar misalkan. Harga pasarnya cuma 2 miliar. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Jadi biar si PTA sebagai pembeli itu bisa membiayakan lebih tinggi gitu kan. Kalau harga perolehnya tinggi 5 miliar, otomatis kan penyusutannya jadi tinggi kan? Gitu. Nah, biar tidak kejadian seperti itu, maka yang dipakai adalah nilai pasarnya. Gitu. Kalau nilai pasar, siapa yang menentukan? Ya balik lagi ya, DJP harus menentukan nilai pasarnya ini berapa. Masa mesin segini aja 5 miliar, Pak, gitu. Saya cek di toko sebelah, misalkan, itu cuma 2 miliar. Ya udah, Bapak boleh menyusutkan, tapi harus koreksi. Bapak boleh menyusutkan, tapi harga perolehnya harus yang 2 miliar, bukan yang 5 miliar. Karena kalau 5 miliar, berarti kan penjusutannya jadi lebih tinggi. Gitu. Nah, itu yang harus kita koreksi nanti ya, seperti itu. Jadi tetap pakai harga pasar wajarnya. Makanya untuk menentukan ini juga agak-agak susah ya, karena kan mesin itu kan tidak dijual bebas gitu. Tidak seperti kalau katakanlah kayak mobil gitu ya, itu gampang kita menilainya. Tapi kalau mesin itu kan agak susah karena ya harus tahu nih spesifikasinya seperti apa. Kemudian kalau misalkan jadi kita harus tahu dulu kalau dia jual ke PT yang lain yang tidak ada hubungan istimewa, kira-kira nilainya berapa. Kalau itu bisa kita tentukan, bisa kita tahu, kita cari tahu, ya itu gampang. Ya udah kita samain aja. Tapi kalau nggak bisa, ya itu agak susah. Nah, kemudian jumlah yang seharusnya dikeluarkan tadi ya berdasarkan harga wajar dalam hal misalkan tadi tukar menukar, likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan perusahaan kecuali diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini ya kalau misalkan
kejadiannya itu bukan jual beli lah ya, misalkan tukar menukar misalkan, ini juga bisa ya, sering PTA PTB ngasih mesin, PTA ngasih mesin juga gitu, dua-duanya harganya 5 miliar. Nah, kira-kira kalau dicek pasarnya berapa nih, jangan-jangan beda harga dengan mereka gitu ya, seperti itu kalau terjadi tukar menukar. Likuidasi penggabungan itu juga sama ya, kalau misalkan likuidasi perusahaan sudah dilikuidasi masih punya aset, nah itu berarti harus dihitung kira-kira kalau nanti dijual gitu ya, misalkan itu nilainya berapa, seperti itu. Oke. Sebelum ini saya izin minum dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusutan ini? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk harga perolehannya, nilai sisa buku fiskal kan sisa bukunya ya, kan ada ya nilai sisa buku. Jadi kan kalau penyusutan itu harga perolehan dikurangi dengan penyusutan tahun itu ketemu nilai sisa buku fiskal. Nah, nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam hal diperoleh karena sumbangan, bantuan, hibah serta warisan itu adalah harus apa namanya, harga harga sorry, nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan itu ini ya dari harga perolehannya, seperti itu. Jadi kan kayak misalkan dia ngasih hibah gitu ya, misalkan dia ngasih hibah atau warisan, itu kan kita nggak tahu nih harga harga pasarnya berapa gitu kan, gitu, karena udah nggak ada barang itu dijual, ya udah itu berarti dari nilai sisa bukunya gitu. Jadi kalau 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 harta itu diperoleh hasil dari bantuan, hasil dari zakat atau hasil dari warisan, kita cari nilai bukunya dulu gitu. Kemudian nilai pasar dari harga yang bersangkutan dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Ini untuk yang nilai pasarnya ya. Kalau misalkan terkait dengan tadi, misalkan tadi kan pertanyaannya Pak dari Bu Laila tadi ya, apa namanya, perusahaan memberikan modal awal sebesar 300 juta gitu ya misalkan. Kalau barang, kalau uang jelas ya gampang dimasukkan. Tapi kalau berupa barang misalkan, katakanlah apa, saham modalnya ini, sahamnya ini ya, penyertaan sahamnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi katakanlah ruko misalkan gitu. Nah, berarti nilai nilai ruko pasarnya itu berapa kira-kira, itu yang harus jadi kita anggap sebagai harga perolehan. Gitu. Jadi seperti itu kalau sifatnya penyertaan modal ya, penyertaan modal yang bukan dalam bentuk uang. Kemudian untuk harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri, misalkan atas tadi ya gudang yang sedang dibangun misalkan. Nah itu nilai perolehannya yang dipakai untuk dasar menghitung penyusutan adalah pertama biaya-biaya yang dibangun, biaya-biaya untuk membangun ya atau membuat aktiva tersebut, di mana harus dikeluarkan atau dikoreksi unsur-unsur biaya menurut ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan. Kemudian, dalam hal aktiva tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman, maka biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisir dalam harga perolehan aktiva yang bersangkutan, menjadi unsur harga perolehan. Jadi, sederhananya gini, misalkan katakanlah perusahaan membangun sebuah gudang tadi ya, sebuah gudang. Nah, biaya membangunnya itu kira-kira berapa? Dikurangi dengan unsur-unsur kalau terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang fiskal. Misalkan gini, nilai bangunannya itu katakanlah 1 miliar.
biayanya ya, biaya bangunnya 1 miliar. Nah, dari 1 miliar ini ternyata ada nih biaya-biaya yang kalau misalkan kita rinci gitu ya, ada nih kayak misalkan biaya apa ya, biaya terkait eh, yang tidak dapat dibebankan itu contohnya biaya apa ya? Di situ misalkan ada pembelian em, spring bed misalkan, pembelian spring bed gitu. Jadi kecampur tuh di situ misalkan gitu. Atas pembangunan gudang tersebut gitu. Nah, kebetulan kita tahu nih, oh, Pak, ini kok ada unsur biayanya kok ada spring bed di situ gitu. Ini buat siapa? Oh ya Pak, itu kecampur dengan eh, apa pembelian untuk rumah misalkan gitu, rumah pribadi misalkan. Itu harus dikoreksi gitu ya, harus dikoreksi. Atau unsur-unsur biaya yang lain intinya adalah yang tidak dapat dibebankan tadi ya, ada pencadangan biaya, ada PPh, ada kepentingan pribadi segala macamnya tadi. Itu yang poin yang satu ya. Yang poin kedua adalah kalau ternyata biayanya itu dari sumbangan atau dari pinjaman ya, sorry, dari pinjaman. Nah, dana pinjamannya itu ya udah kita anggap biaya bunganya ya kan kalau ada biaya bunga, nah itu kita anggap sebagai tambahan HPP di situ. Jadi ya udah pinjaman 1 miliar plus bunganya segala macam anggap aja 1,5 misalkan. Ya udah 1,5 itu kita anggap sebagai harga perolehan. Kemudian metode penyusutan sendiri itu ada dua ya. Ini mungkin sudah dijelaskan juga kemarin di akuntansi pajak. Ada strike line, ada declining balance atau declining method gitu ya, saldo menurun atau garis lurus. Saldo menurun itu hanya untuk yang bukan bangunan saja. Jadi bangunan itu hanya bisa menggunakan garis lurus di sini. Kemudian ini adalah klasifikasinya. Kalau bangunan itu bisa permanen dan tidak permanen. Dan ini tadi ya kalau nggak salah di PMK 72 tadi dia mengatur nih. Bangunan kan cuma 20 tahun ya, sementara realitanya banyak juga nih bangunan-bangunan yang usianya lebih dari 20 tahun kan gitu. Kok kayaknya jarang ya bangunan itu masa sudah 20 tahun kemudian masa manfaatnya dianggap habis gitu kan nggak fair juga ya padahal setiap tahun dia masih ada biaya maintenance gitu, ada biaya perawatan segala macam gitu. Masa itu nggak boleh disusutkan gitu kan gitu. Ini juga salah satu poin di PMK 72 ya seperti itu. Tidak permanen itu maksimal 10 tahun. Tidak permanen itu ya contohnya kayak apa? Ya bangunan-bangunan yang biasanya bisa dibongkar ya, bisa dibongkar itu biasanya tidak permanen. Yang bukan bangunan itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1 itu 4 tahun, 2 itu 8 tahun, ini 16 tahun dan 20 tahun. Sederhananya itu gampangnya kalau 1 ya, 1 dibagi 4 kan 25 ya. Nah, berarti tarifnya adalah 25%. Kalau 1 tahun dibagi 8 itu kan berarti di sini 12,5 gitu ya, 12,5 ya berarti 8 tahun. Kelompok 3 berarti 1 tahun dibagi 16 itu 2,65%. Kalau 1 tahun dibagi 12 bulan atau 12 sorry 1 dibagi 20 itu adalah 5%. Gitu. Jadi cara cara menghafalkannya seperti itu. Sementara kalau saldo menurun itu adalah dia dikalikan 2 di sini. Jadi awalnya 25 menjadi 50. Awalnya 5 menjadi 10 misalkan. Nah, ini ada tambahan khusus untuk terkait dengan penambangan migas. Jadi kalau penambangan migas itu ada hak penambangan selain migas, hak penguasaan hutan dan penguasaan sumber dari alam. Itu metodenya adalah metode satuan produksi ya. Jadi ini adalah khusus dan untuk yang ini satuan produksinya setinggi-tingginya adalah 20% setahun. Gitu. Jadi apa ya mungkin karena ini kan apa ya
ini kan padat modal ya biasanya ya seperti itu. Jadi kalau padat modal kan butuh modal yang gede, tapi HPP-nya BEP-nya lama ya, BEP apa biar mereka dapat untung itu mereka lama. Gitu. Jadi ya udah mereka bisa gunakan metode satuan produksi sendiri. Gitu. Jadi biasanya ini relatif lebih kecil penyusutannya ya, karena mereka bisa menyesuaikan kira-kira kalau sudah produksi misalkan kalau migas berapa per barrel dan sebagainya. Nah, dari situ tinggal disesuaikan kira-kira penyusutannya berapa. Ini maksimal adalah 20% ya, seperti ini. Kalau selain migas, hutan, dan SDA tadi. Sampai sini silakan ada yang mau kita diskusikan terkait penyusutan. Saya coba, kalau nggak salah ada aplikasi untuk penyusutan ya. Saya coba cari dulu. Oke, nah ini kebetulan saya punya eh, ini bukan aplikasi buatan saya ya, tapi eh, ini dari Begawan. Jadi kalau misalkan mau coba coba mungkin versi yang lebih compactnya ya, lebih detailnya mungkin bisa hubungin ini. Ada nomor handphonenya. Nah ini dia menggunakan makro ya, menggunakan makros. Jadi makrosnya harus diaktifkan dulu dengan cara biasanya kalau dia masih pakai yang Office 2007 ya, kalau nggak salah, kalau untuk yang Office sekarang itu ada di menu file, kemudian option ya, di sini ada option, terus kita bisa cek yang trust center-nya ini, trust center, kemudian ininya kita centang, kemudian makrosnya ini kita enable-kan ya, kita coba enable-kan, oke, kita coba. Oke, kalau sudah kita klik OK di sini. Nah, ini ya, kalau misalkan sudah kita aktifkan, ini sederhana, ini lumayan sederhana ya, jadi gampang lah kira-kira kalau mau diikuti. Jadi misalkan ini ya, kita mau pakai, kita isi namanya siapa gitu ya, misalkan nama PT Bicara Pajak gitu ya. Kemudian NPWP-nya sekian gitu, misalkan em,
Ini NPWP-nya. Kemudian tahun pajaknya, misalkan kita mau hitung tahun pajak 2022 gitu ya, misalkan. Tahun pajaknya 2022. Tempat dibuatnya misalkan Bekasi gitu ya. Bekasi. Kemudian tanggal dibuatnya ini 31 Desember 2022. Oke, misalkan nama. Oke. Nah, ini daftar. Nah, ini kemudian kita bisa tulis ya di sini ya. Daftar aktif tetap, misalkan namanya apa? Namanya katakanlah mesin gitu ya. Mesin apa ya? Mesin pengolahan gitu. Kemudian kelompok hartanya kita bisa tulis di sini non katakanlah kalau mesin itu biasanya kelompok kalau nggak 2, 3 ya. Misalkan kita kelompok 3. Bulan perolehannya kita tulis aja misalkan bulan 1. Tahun perolehannya misalkan dari tahun 2020 gitu ya misalkan. Nilai perolehannya katakanlah 1 miliar misalkan. Oke, tahun penyusutannya kita bisa pilih tahun sesuai dengan tahun pajak ya. Tahun pajaknya 2022 misalkan. Nah, ini berarti kalau ini sudah seperti ini, kita simpan datanya. Oke, yes. Oke, udah. Fungsinya makros tadi ini ya, untuk biar notifikasinya ini muncul. Oke, nah kita bisa lihat draft penyusutannya di sini ya. Sebelumnya ini sudah ada yang lain ya. Oke, ini tadi. Jadi nilai perolehannya 1 miliar, nilai sisa buku fiskalnya kan berarti awal tahun ya, awal tahun, kemudian penyusutan tahun ini kan berarti 1 dibagi dengan tadi kan kelompok 3 berarti 6,25% ya. Kemudian sampai dengan ini seperti ini ya. Gitu. Kalau mau di ini kalau saya pindahkan ke sini gimana ya? Saya udah lama nggak buka ini juga, kita coba ya. Kalau kita tambah lagi, misalkan kalau sekarang mobil Alphard gitu ya, untuk direksi gitu. Kemudian mobil itu misalkan kita masukkan kelompok 2, bulan perolehannya misalkan bulan 7 tahun 2022 gitu ya misalkan. Nilai perolehannya katakanlah 1 miliar aja. Seperti ini. Oke. Oke, kita simpan. Oke, kita coba. Nah, ini tadi ya. Kelompok 2 Juli 2022 1 miliar. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya ini. Cuman ini sepertinya masih ada itu ya. Harusnya fiskal tahun ininya 2022. Kita coba cek ya. Harusnya sih ini kan karena Juli ya. Jadi harusnya sih nggak seperti itu ya cara ininya. Jadi fiskal tahun ini dikali sampai dengan kan kalau Juli kan berarti karena ini 2022 ya artinya kan dari Juli sampai Desember, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 6 bulan.
6 bulan berarti harusnya penyusutan tahun ininya tuh setengahnya ya gitu. Karena dia nggak full setahun tuh gitu. Berarti kayaknya nggak bisa kita gunakan kalau di tahun yang bersangkutan. Kalau ini kita ganti, misalkan kita coba ganti ya, 2021, harus cek makrosnya dulu ya. Makros. Oke, ini sebagai alat bantu aja untuk menghitung penyusutan ya. Cuman saya nggak kurang yakin hmm, karena harusnya ini sih bukan bukan atau ada yang mau di ini memberikan pendapat, harusnya nggak seperti ini ya. Karena kalau kalau misalkan ini kayak ini harusnya sih nggak full setahun ya, tapi tetap disesuaikan karena tadi bulan di mana karena kan prinsip tadi ya, prinsip penyusutan itu kan harus bulan di mana eh, bulan itu apa aset itu mulai dijalankan seperti itu gitu. Sementara dia di jalannya baru bulan Juli nih. Jadi harusnya ini sih eh, cuman berarti kan ini kita kalikan 6 dibagi 12. Harusnya segini ya cuman ya. Cuman kok ini masih 62.500. Oke. Ya, kita coba skip aja ini. Kita coba cari aplikasi-aplikasi yang lainnya ya gitu. Dan ini kan fiskal ya. Kalau fiskal kan ya udah sesuai dengan fiskal, tapi kan kadang-kadang antara komersil sama fiskal itu kan berbeda seperti itu. Jadi itu yang kadang sering terjadi selisih ya antara jadi kalau misalkan komersil dia ya udah penyusutannya misalkan kelompok satu itu 6 tahun misalkan. Berarti kan ada selisih. Sementara kalau di fiskal itu hanya 4 tahun. Berarti ada selisih 2 tahun di situ. Nah, bisa jadi koreksi fiskalnya itu jauh lebih rendah daripada, sorry, koreksi komersil lebih rendah dibandingkan koreksi fiskal. Nah, kalau seperti itu berarti kita kenakan koreksi positif ya, gitu. Karena fiskalnya lebih tinggi. Jadi kalau komersilnya lebih rendah, dibanding dengan fiskal itu koreksi positif. Tapi kalau ternyata positifnya, sorry, kalau koreksi komersilnya lebih tinggi dibandingkan dengan koreksi fiskal, dibandingkan dengan penyusutan fiskal, maka koreksinya adalah negatif. Jadi yang kita pakai adalah penyusutan fiskal ya. Kalau fiskalnya lebih tinggi, maka itu adalah negatif. Kalau penyusutan fiskalnya lebih rendah, maka kita gunakan yang positif seperti itu. Kalau nggak salah, saya pernah punya juga aplikasi penyusutan, cuman kita coba cari lagi ya.
Oke, ini kita coba simulasi ya. Misalkan gini, harga perolehan tadi ya, harga perolehan mesinnya, misalkan kita jadikan, oke ini tadi ya, 1 miliar misalkan. Kemudian tanggal perolehannya katakanlah tadi tanggal masa manfaatnya jenis aktif. Oh, harusnya ini adalah masa manfaatnya itu 4 tahun. Oh, ini karena ini 7 tadi ya, 7 harusnya di sini 6. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi harga perolehan 1 miliar, kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 masa manfaatnya 4 tahun, garis lurus berarti 25%. Harga tanggal perolehannya adalah tanggal 10 Juli 2020 misalkan. Nah, maka penyusutan tahun 2020-nya adalah sebesar 1 miliar, kita kalikan masa manfaatnya 25%. Nah, berhubung perolehannya itu sejak bulan Juli, maka ya sudah, dari Juli sampai Agustus itu berapa bulan, kita bagi dengan 12 bulan. Kan kalau Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, 6 bulan, maka eh, penyusutannya adalah sebesar 125. Nah, nilai bukunya berarti ya sudah, ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi 875. Sementara tahun-tahun berikutnya ya 2021 ya seperti biasa ya, 2021 ya udah 1 miliar dibagi dengan 4 tahun, dibagi dengan 4 ya, atau dibagi dengan dikalikan 25% gitu. Kemudian ini tambah ini akumulasi penyusutan, nilai bukunya adalah ini. Nah, nanti karena kelompok 2 ya, kelompok 2 artinya kan cuman sudah selesai di tahun 4 tahun ya. Jadi jadi ini 1, 2, 3, 4. Sorry di tahun ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Artinya nanti di tahun 2023 ini sudah nilai bukunya ya, nilai buku terakhir. Di tahun 2024 ya harusnya dia sudah habis gitu ya. Sudah habis di sini. Ini nanti coba saya rapikan ya, kalau saya coba pakai formula aja biar lebih cepat gitu. Jadi nanti di tahun 2024 ya dia akan habis. Atau kalau simulasi kelompok 3 gitu ya, misalkan masa manfaatnya tadi 8 tahun. Seperti ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di tahun 2027 dia terakhir nih. Nanti di tahun 2028 itu sudah tidak bisa lagi menggunakan penyusutannya ya. Artinya di sini sudah habis nanti penyusutannya. Sementara ini adalah kalau dia menggunakan saldo menurun ya, saldo menurun dia akan jadi apa namanya, akan makin besar gitu. Misalkan gini caranya, nilai buku awalnya adalah ini, kemudian tahun buku pertama 2008 ini berarti 2008 itu tetap kita kenakan, harus kita kenakan 6/12 ya. Oke, seperti ini. Kemudian akumulasi penyusutannya tahun pertama adalah tetap sama ya dengan ini, nilai bukunya adalah ini dikurangi ini. Nah, bedanya kalau saldo menurun itu adalah di tahun kedua dan seterusnya itu dia perkaliannya bukan dari nilai buku, bukan dari harga perolehan pertama, tapi dari nilai buku tahun sebelumnya. Jadi kalau saldo menurun, kalau nilai buku pertama kan ini ya 1 miliar. Kemudian nilai buku di tahun pertama ya, tahun pertama adalah ini hasil dari 1 miliar dikurangi 125 ini. Nah, untuk menghitung penyusutan tahun kedua di tahun 2021 itu adalah
ini nilai buku dari tahun sebelumnya kita kalikan dari tarifnya ya. Tarif saldo menurun kan 2 kali lipat dari garis lurus. Kalau garis lurus itu 12,5, maka dia menjadi 25%. Ini asumsi untuk yang kelompok 2 ya di sini ya, kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini akumulasi penyusutannya berarti ini ditambah ini. Kemudian nilai bukunya ya sama ya, nilai buku itu adalah yang ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sampai nanti kira-kira ini habis. Nanti ya di tahun terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 inilah yang nanti akan habis di sini. Oke. Sampai sini ya. Jadi cara menghitung untuk yang saldo menurun seperti itu ya. Jadi perkaliannya bukan dari sini, tapi dari nilai buku tahun sebelumnya. Ini seperti ini. Kalau diperlukan, ini nanti coba saya share ya. Cuman saya coba rapikan dulu deh. Ini kayaknya jadi ini dulu tanpa formula ya. Jadi langsung aja. Cuman kalau pakai formula kayaknya lebih enak seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusutan? Boleh? Sebenarnya ada juga aplikasi. Jadi di internet ya, di internet banyak banget aplikasi penyusutan sebenarnya. Cuman ya mungkin ada yang bayar ya, pasti bayar ya, karena itu apa namanya kan hak cipta ya sebenarnya gitu. Nah ini juga saya pernah nemu seperti ini, creatednya dari Mas Hendry, IDN konsultan ya. Jadi kalau misalkan kalau mau minta gitu versi lengkapnya itu silakan aja ke nomor handphone atau ke admin ke emailnya ya. Nah, kita coba di sini katakanlah cara yang sama tadi ya, misalkan tahun 2000. Nah, ini cuman kalau penciptanya cuman sampai 2023 aja ya gitu. Misalkan kita pakai ini bulan penjutannya 1, kita coba kelompok 1 gitu ya, kelompok 1 ya. Garis lurus bulannya misalkan nama ini nomor akunnya misalkan itu 11, kodenya itu begitu ya. Misalkan ini eh, komputer misalkan kuantitinya 1, tanggal perolehannya misalkan tanggal 1 ya. Sorry, tanggal 1 bulan 7 2022. Oke. Harga perolehannya misalkan 10 juta. Oke. Kita coba cek apakah penyusutan nilai penyusutannya nggak ada di sini. Nilai penyusutan nggak disebutkan di sini. Kita coba cek rekapnya. Oke, masuknya di sini ya. Kita coba hitung manual tadi ya. Kalau 1 miliar, 10 juta, berarti 10 juta. Oh, nggak boleh. Kita coba cek apakah benar ya. Penyusutan per bulan ada. Oke. Jadi harga perolehannya itu 10 juta. Kemudian
tanggal perolehan 1 7 tahun 2022. Kita cek tadi ya profilnya tahun 2022. Oke. Oke. Ini penyusutannya tadi penyusutan awal. Kita coba berarti penyusutannya 10 juta kita kalikan metode garis lurus ya. Garis lurus berarti 25%. Kemudian Juli berarti tadi ya 6/12. 1,4. Harusnya segini ya, 1,25. Ini 1, ini dapatnya dari mana? Apa? Oh, oke. Jadi ternyata dia penyusutannya ini per bulan 208 ini, terus kenapa ini jadi 1,5? Coba kalau misalkan kita pakai 2020, 2021. Agak susah ngikutinnya ini ya. Harga perolehannya sama. Nilai buku fiskal, nilai net book value ya, nilai buku tahun lalu. Nggak ada. Kok nggak ada di sini? Kan tahun pajak 2022 ya. Saya agak kurang mengerti ya cara ininya, pengoperasiannya ini. Makanya ini juga kemarin belum bisa saya gunakan karena tidak sesuai dengan hitung-hitungan yang tadi ya, yang maksudnya kalau penyusutan tahun ini kan, kalau ini kan lebih enak ya. Nanti coba saya buatkan aplikasi tersendiri deh untuk penyusutan, semoga nanti membantu. Oke, itu mungkin terkait dengan penyusutan ya. Mohon maaf, apa namanya tadi, aplikasi-aplikasi tadi itu cuma sebagai alat bantu aja, tapi yang penting konsep untuk menghitung penyusutannya Bapak Ibu sudah bisa ada gambaran ya. Jadi yang penting harga perolehan tadi, kemudian kita kalikan berapa penyusutannya ya. Kalau misalkan itu pas bukan di tahun yang bersangkutan. Tapi kalau tahun yang bersangkutan berarti kita cek dulu nih. Karena di pajak itu mengakuinya adalah bulan ya, bukan tahun. Jadi dari sejak bulan di mana dia istilahnya menghasilkan atau digunakan seperti itu, maka dari saat itu pula mulai dilakukan koreksi, dilakukan penyusutan gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah dari sejak Januari ya berarti 1 tahun. Tapi kalau dari sejak Juli kayak tadi ya berarti Juli ke Desember itu 6 bulan, maka kita harus kalikan dulu 6 bulan per 12 seperti itu. Atau kalau misalkan dari sejak November misalkan ya berarti cuma 2 bulan, November Desember. Nah, di beberapa perusahaan pernah saya lihat itu penyusutannya bahkan mereka sampai ke hari gitu. Jadi penyusutan per harinya mereka hitung tuh kira-kira berapa. Cuman ya kalau di fiskal sendiri cukup sampai bulan saja ya gitu. Makanya
seringkali seringkali penyusutan komersil itu berbeda dengan penyusutan fiskal. Cuman tadi ya guideline-nya adalah kalau ternyata yang kita pakai tetap yang dipajak itu adalah yang dipakai adalah koreksi fiskal. Jadi tetap menyesuaikan yang di fiskalnya. Kalau ternyata koreksi fiskalnya lebih tinggi, maka itu nanti koreksinya adalah negatif. Tapi kalau ternyata penyusutan fiskalnya lebih rendah, maka itu nanti akan dikoreksi positif. Jadi nilai penyusutan komersil itu nanti akan dilakukan koreksi positif. Gitu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau kita sudah ke studi kasus ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah jam 10 siang. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat sekitar 30 menit ya. Kita akan nanti masuk lagi jam 10.30 untuk masuk ke sesi yang keempat, masih seputar di PPh Badan. Nanti mungkin kita akan langsung, kita bisa juga lakukan cara penghitungannya. Jadi nanti setelah ini kita akan masuk ke teknis penghitungan seperti apa di PPh Badan itu sendiri. Dari saya, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati kopinya, hidangannya. Kalau yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan masuk lagi jam 10.30. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.